Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, menggali ilmu, menyimak materi di pertemuan kali ini. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya, termasuk kita semua. Semoga kita semua berkenan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada dosen pengampu serta rekan-rekan yang sudah memberikan kepada kelompok kami untuk melakukan pemaparan presentasi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daman Huri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu pada perjalanan pertemuan kali ini. Saya di sini tentunya tidak sendirian. Saya di sini direkani oleh teman saya, itu ada saudara Nur Laila dan Lela Dwiyanti. Baiklah, terkait dengan materi yang pertama itu ada pengertian dan perbedaan metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkontrol. Tujuan dari metode ini merupakan sebagai suatu cara untuk mencari kebenaran terkait permasalahan yang dihadapi, baik secara teori maupun pernyataan yang dikemukakan. Adanya suatu metode ilmiah akan berhasil jika dilakukan berdasarkan secara terstruktur dan terkontrol. Sedangkan dari pengertian metode non-ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Namun dalam permasalahannya itu menggunakan pendapat maupun ahli pikir yang dianggap benar. Padahal belum tentu kebenarannya itu bisa dibuktikan dengan baik. Adapun perbedaan metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Pertama, terkait dengan perumusan masalah itu harus jelas, spesifik, dan nampak variabel terhadap yang diteliti. Sedangkan metode non-ilmiahnya itu permasalahan seringkali tidak jelas, namun bersifat umum. Kedua, sebagai metode ilmiahnya itu proses pengumpulan data atau analisis data dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Sedangkan metode non-ilmiahnya itu tidak adanya suatu proses pengumpulan data ataupun analisis data. Ketiga, kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Dan metode non-ilmiahnya itu pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat bagi kesimpulan pertama. Dan yang terakhir, metode ilmiahnya itu hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur secara empiris. Sedangkan metode non-ilmiahnya itu boleh saja digunakan untuk mengkaji hal-hal baru, termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Adapun contoh pendekatan metode ilmiah dan pendekatan metode non-ilmiah. Kita ambil contoh apabila kita menemukan seseorang karena sakit perut lebih dari 1 minggu,
Maka hal yang harus dilakukan sebagai metode ilmiahnya itu pertama melakukan pencarian data ke lapangan terkait permasalahan yang didapat. Contohnya, seseorang bisa sakit karena apa. Nah, dari situ bisa dilanjut untuk melakukan proses pemeriksaan ke dokter. Dari dokter lah timbul pengecekan baik secara laboratorium maupun yang lainnya, yang pada akhirnya si dokter pun memberikan pengobatan terhadap seseorang itu. Dari situ bisa dilanjut yang pada akhirnya si dokter pun mengambil kesimpulan. Contohnya, seseorang bisa sakit begini karena keracunan. Adapun ditinjau dari metode non ilmiahnya itu, apabila seseorang sakit karena lebih dari 1 minggu, biasanya ia akan pergi untuk ke dukun untuk melakukan proses pengecekan, yang pada akhirnya si dukun pun mengambil kesimpulan terhadap permasalahan itu. Adapun sebagai contoh, si dukun mengambil kesimpulan seseorang bisa begini, bisa sakit perut karena adanya guna-guna dari seseorang maupun santet dari seseorang gitu. Baiklah, beranjak ke materi selanjutnya, itu ada syarat metode ilmiah dan pengertian ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA. Itu akan dipaparkan oleh saudara Nur Laila. Kepadanya kami persilahkan. Syarat metode ilmiah. Pada dasarnya menulis karya ilmiah dengan menulis artikel, opini, atau menulis buku memang jauh berbeda. Pada karya ilmiah memiliki banyak aturan yang harus diikuti, karena sifatnya memang ilmiah. Nah, ada pun beberapa syarat metode ilmiah berikut ini. Yang pertama itu fakta. Syarat utama metode ilmiah adalah fakta. Jadi, apa yang ditulis, apa yang mendasari bersifat faktual, masuk akal, dan dibuktikan, jika bukan berdasarkan imajinatif ataupun khayalan, karena bersifat fakta, tentu saja dengan proses pengambilan data harus dilakukan secara ilmiah dan memiliki dasar atau sumber yang jelas. Yang kedua, analitis. Syarat metode ilmiah haruslah analitis, jadi harus disampaikan dengan menjelaskan secara rinci dan mendetail dan selengkap-selengkapnya. 3. Tanpa prasangka. Syarat metode ilmiah yang kalah penting dipahami bahwa penelitian tidak didasarkan pada prasangka. Jadi segala hal yang dilakukan berdasarkan pada langkah metode ilmiah yang jelas. Sebenarnya di dalam metode ilmiah juga ada prasangka, namun prasangka tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan langkah-langkah ilmiah. Penulisan hipotesis pun harus dibuat tidak jauh dari fenomena yang ada. Yang keempat, konsisten. Adapun syarat metode ilmiah yaitu harus konsisten. Konsistensi salah satu kunci cepat menyelesaikan penelitian. Jika penelitian ingin mengubah satu verbal atau unsur lain, maka akan mengulangi dari awal penelitian tersebut. Tentu saja ini akan membuang-buang waktu. Kelima, tujuan. Secara tidak langsung, metode ilmiah mengajarkan peneliti untuk cermat dalam menentukan tujuan. Pastikan tujuan yang akan dijalankan sudah objektif. Maksud objek dalam hal ini adalah tujuan penelitian tidak didasarkan pada pandangan diri sendiri yang tidak berdasar. Yang keenam, operasional. Adapun syarat metode ilmiah yang lain, yaitu harus sesuai dengan pedoman. Segala yang diteliti harus sesuai dengan pedoman kegiatan penelitian. Yang 7, sistematis. Syarat metode ilmiah tidak sekedar disusun secara teratur dan logis, tapi juga harus rutut, terpadu, untuk utuh, detail, dan mampu menjelaskan sebab akibat yang diangkat peneliti. Bagian ini sebenarnya tidaklah mudah bagi mahasiswa pemula, namun jika ditekuni, menjalankan penelitian itu sangat menantang dan menyenangkan.
Ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam, disingkat IPA, adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpunan ilmu, di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Adapun IPA menurut Triatno mengatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur. Terkait dengan materi selanjutnya itu ada pembahasan syarat ilmu pengetahuan dan juga keunggulan, keterbatasan metode ilmiah, serta definisi mengenai IPA klasik dan IPA modern. Itu akan dibawakan oleh Saudara Lela Duyanti, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Dianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada logis, yang artinya pengetahuan tersebut masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada objektif, yang artinya pengetahuan yang dapat harus sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Yang ketiga itu ada metodik, yang artinya pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Yang keempat itu ada sistematik, yang artinya pengetahuan disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kelima itu ada universal, yang artinya pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, metode ilmiah memiliki keunggulan. Yang pertama itu dapat memberikan latihan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analisis. Yang kedua itu ada menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran. Yang ketiga itu ada menolak paham tahayul atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Terus, metode ilmiah memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama ada kelemahan dari panca indera, yang kedua ada keterbatasan dari alat yang digunakan, yang ketiga itu ada kebenaran hanya bersifat sementara. Ada definisi IPA dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada IPA klasik, merupakan suatu proses IPA di mana teori dan eksperimen memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat. IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yakni mengacu pada hal-hal yang berskala besar, dan kaidah pengajiannya menggunakan cara tradisional. Di samping kajian yang bersifat makroskopis, ciri lain IPA klasik adalah lebih mendahulukan eksperimen daripada teori. Contohnya, pembuatan gula kelapa merupakan proses fisika bersama-sama kimia yang telah ditingkatkannya juga. Pembuatan ikan asin, terasi, rendang, dan telur asin adalah merupakan karya IPA klasik. Yang kedua, ada IPA modern, adalah suatu proses IPA di mana penekan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. IPA modern memiliki telahan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, modern menerapkan teori eksperimen di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. IPA modern memiliki contoh kegiatan yang berkaitan dengan listrik untuk transportasi,
industri, dan rumah tangga adalah pemanfaatan boron untuk menimbulkan aliran muatan listrik. Karena perbedaan panas sehingga terbentuklah sel pembangkit listrik. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk materi yang terakhir itu ada landasan metode ilmiah klasik dan metode ilmiah modern. Itu akan dipaparkan oleh saudara Nur Laila. Kepadanya kami persilahkan. Mengenai metode ilmiah pada IPA klasik dan IPA modern, ada 3 jenis landasan ilmu. Yang pertama, hipotesis, merupakan dugaan mengenai masalah yang diambil dari pengetahuan yang telah ada. Yang kedua, teori, merupakan landasan ilmiah yang telah teruji kebenarannya, namun dimungkinkan adanya koreksi. Yang ketiga, hukum atau adil, merupakan teori yang terbukti kebenarannya melalui pengujian berkali-kali. Baik, ucapan terima kasih kepada dosen pengampu serta rekan-rekan yang sudah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang dipaparkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya selaku perwakilan moderator di pertemuan kali ini mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.